kalian lagi lapar berat tapi kantong kondisinya udah mengkhawatirkan ya? Sama nih kayaknya sama Ricky Perdana. Tenang foodies, ya udah mah paling cocok kan kalau jajannya di wilayah foodies yang terkenal dengan sensitif sama harga. Apalagi kalau bukan kawasan kampus. Cus! Nah ngomong-ngomong di daerah sini, makan apa ya yang sesuai dengan kantong mahasiswa? Sebentar kita lihat di sana, ada bakso, ada bubur, warung fik. Kawasan Palmerah emang bisa dibilang salah satu surga kuliner Jakarta Barat foodies. Soalnya banyak banget di tempat makan yang kekinian dan asik banget buat nongkring-nongkring. Tapi ya yang namanya Ricky emang BM alias banyak mau nih. Katanya sih mau nyari yang harganya enteng di kantong, mantap di lidah plus kenyang di perut. Aduh, foodies sejati emang kamu ya. Kalau makanan mahasiswa itu kan pengennya porsinya pasti yang enak, murah, banyak gitu mas. Ini kira-kira warung sini mahal apa nggak sih mas? Harganya harga mahasiswa murah. Bener. Harga murah. Berapa? Sekitar 25.000 udah dapat kentang. Dapat kentang? Sayur. Nasi juga? Iya. Waduh, ini sih cucok meyong nih foodies ya nggak sih? Hari gini masih ada loh steak seharga 20 ribuan. Goks banget nggak tuh? Tuh lihat deh foodies, rame banget ya. Kayaknya di sini tuh emang salah satu tempat makan yang favorit gitu. Malah katanya sering juga loh saking ramenya pengunjung bisa nggak kebagian tempat jadi harus sharing meja sama pengunjung lainnya. Dan warung ini foodies bukan warung steak dadakan yang ikut-ikutan tren loh ya, tapi emang udah lama juga dari tahun 2004. Memang target pembelinya ya anak-anak kampus, makanya sengaja buka di area kampus dengan harga yang miring banget tuh foodies. Tapi karena harganya mursida alias receh, Ricky mau custom steak nih. Supaya lebih puas, langsung pesan 5 macam steak dalam satu hot plate. Wow! Ada tenderloin, dory steak, chicken steak dengan tepung, chicken steak tanpa tepung, dan ground chicken steak. Ini semua jadi pilihannya Ricky nih foodies. Cus, masak langsung ki. Untuk steak, susunan paling bawahnya nih, Ricky siapin steak yang tanpa tepungnya dulu foodies. Ada tenderloin dan juga chicken steak. Foodies ukurannya gede banget ini. Kalau ayamnya kayaknya hobinya fitness. Jadi wah otot sama itunya dagingnya banyak ini. Dagingnya ini nih katanya sih udah dibumbuin dulu sebelumnya pakai bumbu rahasia. Kemudian langsung dipanggang deh tuh. Tapi nggak bisa lama-lama ya karena cepet gosong. Jangan lupa juga dibolak-balik. Nah kalau matangnya udah merata langsung diangkat. Oke, selanjutnya ada ikan dori yang diberi tepung. Ini supaya crispy, olahan steaknya yang pakai tepung foodies harus dibalut tepung sebanyak 2 kali. Oke, kemudian digoreng dengan teknik deep fried selama 10 menit dengan api sedang. Oke deh, kalau udah matang semuanya tinggal disusun di atas hot plate. Oh ya, ini ground chicken steaknya juga jangan sampai ketinggalan ya. Nah, yang ini juga nggak boleh ketinggalan nih foodies. Tambahin sayuran, kentang, serta siraman saus black peppernya. Menarik. Tapi kira-kira Ricky bisa nggak sih nih ngabisin steak sebanyak ini? Nah, sudah siap menunggu menu yang sudah disiapkan. Nah, ini baru ngomong udah sampai nih Mas Pur. Terima kasih banyak ini. Wah, foodies, masya Allah luar biasa nih. Bener-bener porsi mahasiswa nih kalau kayak gini mah. Lala, ini dia nih foodies 5 susun steak dengan beragam varian. Kita absen ya. Dari yang paling atas ada chicken ground, lalu chicken steak tepung, dory steak, chicken steak yang tanpa tepung, dan yang paling bawah ada tenderloin steak. Gurih, karena ini ada tepungnya. Terus bumbunya berasa banget. Pas buat yang suka sama yang gurih-gurih dengan rasa yang asin. Terus bumbu black peppernya pas meresap di atas permukaan ini. Yang coba lagi beri. Chicken ground ini tuh ya daging ayam yang digiling foodies, teksturnya lembut banget, gampang banget pokoknya buat dikunyah. Udah gitu penyajian steak di sini emang Indonesia banget sih. Iya foodies, setiap kita pesen steak pasti udah dapet seporsi nasi putih. Waduh, kenyang banget ya kan? Nempel banget ya, nggak gampang hancur. Jadi tampilannya seperti ini tetap. Nah, kalau chicken steak tepung ini nih yang best sellernya di sini. Selain harganya yang paling receh yakni 25.000 aja, rasanya lazis dong foodies. Balutan tepungnya nggak hancur ketika dipotong-potong. Ini nih yang ngebedain dengan ground steak. Kalau chicken steak tepung ini masih ada serat daging ayamnya. Ini lembut banget ya, tuh. Jadi kalau kita angkat harus hati-hati ya, karena gampang, karena ikan dori kan nggak punya kekuatan untuk nyatu ya gitu. Saking lembutnya,
ikan dorinya gampang banget untuk dilepasin. Tuh. Kunci dari olahan tepung ini foodies ada pada bumbunya. Kalau tepungnya enak, gurih, ikan dorinya pun akan terasa nikmat karena menyatu dengan tepungnya. Oke, lanjut yuk ke lapisan yang keempat nih. Nah, kalau yang ini steak ayam tanpa tepung. Chicken sticknya enak banget nih Budis. Ini rekomen banget nih. Kalau Ricky sih kayaknya lebih suka chicken sticknya tanpa ini ya, tanpa tepung ya. Karena bumbunya berasa banget ini. Terus lembut. Bumbunya juga ngeresep banget ya sampai ke dalam daging. Nah, ini dimakan pakai mayones. Waduh, jadi makin nampol tuh pasti. Ladis. Ajib, enak. Dari tadi ya yang Ricky makan kan ikan sama ayam terus nih. Cobain dong tenderloinnya. Gimana rasanya, Ki? Lembut yang pasti. Gurihnya ada, manisnya ada. Teksturnya nggak kasar karena ini daging ya. Jadi gampang dikunyah. Jadi nggak keras. Wih, semuanya lazis. Saus black pepper juga enak foodies. Ini menyempurnakan olahan steaknya. Dan yang pasti rasa sausnya nggak terlalu pedas. Jadi masih masuk banget nih buat foodies yang nggak doyan rasa pedas. Nah, Ricky penisirin nih foodies ingin coba 5 macam steak ini dalam satu kunyahan. Aduh, gimana tuh ya sensasinya? 5 paduan menu jagoan dari Warung Steak 76 udah kita cobain. Lembut banget yang pasti. Bumbunya berasa. Nggak ada masalah. Mau dipakai tepung, ada pun nggak pakai tepung, semuanya rekomen. Dan yang paling penting, harganya murah banget. Makan satu persatu, lazis, dicampur semua juga nggak mengurangi kenikmatannya. Justru makin mantep dong foodies. Nah, buat yang kepengen icip-icip steak dengan harga receh, langsung aja serbu tempatnya ya di daerah Palmera, Jakarta Barat ini foodies. Kalian bisa datang ke sini mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 malam. Makan receh, menurut receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Sampai bertemu lagi, dadah. Foodies nemenin Haidar jalan-jalan yuk sambil hunting makanan yang receh tapi enak, skuy. Nah, dari segini banyaknya pilihan nih, kira-kira Haidar kecantol sama yang mana ya? Cak Kumis. Oh, Bapak nih Cak Kumis. Oh, kira ini Bapak Adam suaminya Bu Inul bukan ya? Iya, betul. Wah, Pak saya penasaran sama ceker. Oh, cekernya ini. Waduh, kirain tadi ada Bunda Inul juga di dalam. Canda foodies bukan ya? Ini tuh Cak Kumis, si pemilik soto ayam ceker Surabaya. Tapi emang tebal kumisnya sih, beda tipis lah ya sama Mas Adamnya Bunda Inul. Nah, sama nih foodies kayak ceker, bestinya soto di sini ukurannya tebal-tebal dan gede-gede loh. Dan tahu nggak? Katanya nih di sini tuh kuah sotonya juga jadi andalan loh. Makanya selalu ramai walaupun bukan jam makan siang. Selain itu, Cak Kumis udah punya pelanggan tetap foodies yang dari kecil sampai udah kuliah masih makan di sini loh. Karena soto ayam ceker Cak Kumis Surabaya ini emang udah buka dari tahun 95 nih foodies. Nah, ngomong-ngomong udah pada lahir belum tuh? Oh iya, kalau Haidar nih bakal jadi pelanggan terbaru kayaknya foodies. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja racik-racik ya. Soto ayamnya pakai kolso, undan, ayam suwir yang udah dibumbuin dan juga direbus dengan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, serta bawang. Biar nggak kelamaan. Ini secukupnya juga ya, Pak? Ya, banyak boleh, dikit boleh. Banyak boleh. Terus? Bener banget tangkap. Nah, kalau masih kurang kita bisa nambah ya, Pak? Bisa aja Cak Kumis, main gak apa-apa aja, ntar Haidar ambil banyak loh, bayarnya juga nambah ya kan, trik marketingnya S4 banget sih, canda Cak. Next, setelah dikasih koyak, kita kasih bawang goreng yuk, juga pakai seledri, perasan jeruk nipis, kecap, dan pakai telur rebus. Wow, isiannya udah lengkap nih, lanjut toppingannya yuk, ceker ayam, wih gede-gede juga foodies, mantep kali nih. Oh, ini ternyata ceker di sini tuh jadi kayak jagoannya makanannya tuh dari cekernya karena cekernya beda sama yang lain. Di sini lebih gede, lebih jumbo dan lebih apa? Lebih empuk, lebih enak lah.
dibanding yang lain ya Pak. Cekernya udah direbus selama 1 jam dengan kunyit, lada, dan pala ya. Jadi rasa bumbunya tuh udah nyerep banget di cekernya. Makanya cekernya ini udah berwarna kekuningan gitu foodies. Terakhir guyur pakai kuah sotonya yang wangi pakai banget. Smells good karena dimasak pakai kunyit, jahe, lengkuas, dan juga rempah-rempah lain ya. Makanya nih ini wanginya dahsyat foodies. Jadi deh 1 porsi soto ayam ceker Cak Kumis Surabaya. Yuk langsung aja yuk kita eksekusi, cus. Nah ini foodies, ini ada sounnya, suwir ayamnya juga. Terus cekernya ini bener-bener, aduh udah nggak kuat, saya pengen cepat-cepat menyantap. Ini telurnya juga, dan aduh sekarang langsung aja deh coba. Nih ya, pertama gimana rasanya? Kalau kuahnya nggak kuning pekat dan gurih koyanya nggak nampol, itu mah bukan soto Surabaya namanya foodies. Rasa gurih yang menyatu dengan isian serta ayamnya ini emang lazis banget. Ditambah wangi aroma rempah-rempahnya, wah makin menggoyang lidah nih foodies. Gurih-gurih anget gini dimakan sama nasi dan sambal bawang, wah juara no debat ya, yuk gasken. Enak banget. Ini nggak pelit dagingnya. Pakai tangan aja. Ini beneran enak banget. Ceker itu empuk banget. Bener kata Pak Kumis. Cekernya beda sama ceker-ceker yang lainnya. Ini ceker tapi kayak bukan ceker. Gimana tuh? Tandain ya foodies, itu ceker kiri atau yang kanan, soalnya empuk banget. Canda foodies, canda, mau yang kiri atau yang kanan mah semua cekernya lazis kok. Karena udah direbus kurang lebih kan selama 1 jam, jadi empuknya pas dan rasanya juga nikmat. Terus masih ada sensasi kriuk-kriuk dari tulang rawannya, ay lazis. Sekarang saya pengen mencoba dan makan hasil improv saya nih. Si kerupuk ini dimasukin ke kuah soto ceker ini. Makin enak, makin maknyos karena gurih ketemu kriuk-kriuk. Enak banget. Foodies, selain soto ayam ceker plus telur ini, di warung Cak Kumis juga siapin banyak sate-sateannya. Ada sate telur puyuh dan juga ati ampelanya loh, harganya 4 ribuan aja. Nah kalau soto ayamnya, 1 porsi 20.000 untuk yang pakai telur, 23.000 yang komplit dengan ceker dan nasi. Wah ini mah masih receh banget yes. Nah kalau penasaran nih, foodies bisa OTW aja langsung gaskan ke kantin kuliner Prim Kopal Puspo Mall Jakarta Utara. Buka dari jam 7 pagi ya sampai jam 3 sore. Wah bisa jadi destinasi buat tempat sarapan yang baru nih yes, biar nggak bosen ya kan. Yang satu 25 ya? Foodies Ya. enak banget udah habis. Nah, karena makin siang makin rame nih, sekarang saya akan nginfoin ke foodies dimanapun berada. Ini tempatnya ada di kuliner Prim Kopal, daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Buruan datang ke sini karena dijamin gak akan nyesal. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasa gak receh. Foodies, udah sore tapi masih panas, lapar, aduh gitu macet lagi ya. Aduh yang begini nih yang biasanya bikin emosi jiwa. Kudu punya stok sabar yang tanpa batas kayak Rizky Tama nih. Demi kuliner lazis, macet pun diterobos. Juos tenan ya usahanya. Semoga kulinernya beneran mantap jiwa nih ya foodies. Halo Pak, aku mau nanya-nanya dikit nih Pak tentang baksonya Pak. Iya, bisa. Dari tadi saya salvok Pak, di depan tuh banyak banget nih jenis baksonya. Itu ada berapa jenis Pak? Kayaknya ada 15 lebih kayaknya. Bakso tanpa batas sesuai namanya foodies tuh. Bakso itu nggak cuma bulat, ada yang kerucut, ada yang gepeng, ada yang kecil besar, pokoknya banyak banget ya Pak ya. Ya, modelnya tanpa batas. Ide jualannya tuh beneran tanpa batas loh, out of the box kalau kata orang.
Sekarang udah bukan zamannya lagi bentuk bakso ngikutin pakem zaman dulu yang bulet-bulet. Tuh ada bakso beranak yang kayak gunung, bakso lava, bakso tahu, bakso iga, bakso cabai, dan masih banyak lagi. Bingung gak tuh milihnya Ki? Wah, begitu dibuka foodies, ini wanginya kaldu bakso banget. Ini ada bakso apa aja Pak? Telur ceplok. Oh, ini telur ceplok, ini bentuknya lucu banget foodies, gepeng. Kalau ini Pak, ini apa Pak? Oh ini yang besar ini. Oh, ini bakso besar. Besar nih. Ini sih kayaknya enak banget. Ini kayaknya enak banget. Ya, urat tapi besar. Kalau yang itu Pak apa Pak? Yang kerucut tuh? Terus ini beranak. Oh, ini yang beranak. Oh, ini oke. Kalau gitu aku mau pesen deh Pak, ya bakso beranak sama bakso besar. Apa siap? Dua bakso ini emang favoritnya para pelanggan nih foodies. Ada juga yang suka bakso cabai dan bakso iga. Mari kita makan bakso beranak, bakso besar. Come on! Di Bakso Tanpa Batas, kalian bisa menikmati bakso dengan atau tanpa mie dan bihun. Tinggal request aja ya. Aku penasaran banget foodies dari tadi tuh sama bakso yang beranak ini nih. Kita cobain aja ya, langsung yuk. Kita potong pakai pisau. Judulnya sih makan bakso, tapi berasa kayak lagi potong tumpeng ulang tahun gak sih? Soalnya itu kudu pakai pisau buat ngebelahnya, foodies. Seru ya? Nah, foodies ini bener-bener sesuai namanya. Dalamnya tuh bener-bener banyak anaknya, foodies lihat. Ini ada tetelan, ada juga bakso yang kecilnya. Dan yang paling spesial adalah dia ada cabai rawitnya. Pastinya ini bener-bener pecinta bakso sama pecinta pedas. Wah, surganya nih, foodies. Yuk, di absen langsung yuk ke lidah nih. Pertama banget, ini yang paling bikin ngiler nih. Tetelan yang ada daging dan lemak-lemaknya itu loh foodies. Gasken. Ini enak, foodies. Gurih. Kenyal banget juga. Ini yang namanya luar dalam oke. Tampilan baksonya dari luar aja udah bikin ngiler, apalagi isian di dalamnya. Termasuk si juniornya ini nih. Bakso kecilnya sih ini kayak bakso biasa ya, foodies. Kita cobain. Baksonya kenyal, nggak alot sama sekali. Dagingnya kerasa. Mantap. Ih, dalamnya aja udah lazis, daging bakso bagian luarnya, jangan ditanya foodies. Selain rasanya yang juara, teksturnya juga halus dan bentuknya rapi, nggak geradakan gitu loh. Sama-sama enak sama si bakso kecilnya, foodies. Gurih. Nih, kenalin rivalnya bakso beranak. Satu doang sih, juga nggak berisi kayak yang tadi, tapi gede banget. Namanya aja bakso besar, foodies. Tetep ya, belahnya nggak cukup pakai sendok doang, pakai pisau udah paling bener ya Ki. Wah. Foodies lihat, ini dari sudut manapun uratnya benar-benar kelihatan tuh. Semuanya urat. Foodies lihat, aku beruntung banget ya foodies. Ada lemaknya tuh. Lemak gajinya ini tuh. Foodies harus lihat. Kita cobain. Wih, girangnya udah kayak menang lotre nih. Tapi ya, siapa yang gak happy sih kalau nemu yang lazis-lazis kayak begini ya? Foodies, ini tekstur baksonya lebih halus, lebih empuk, walaupun dia urat, tapi ternyata nggak alot sama sekali, foodies. Malah ketika digigit, itu benar-benar langsung lumer uratnya. Tuh. Surga dunia, foodies. Ini kalau kalian foodies pecinta bakso bener-bener deh di surganya. Ini urat semua, bener-bener tuh. Bakso besar, urat semua. Puas, makan besar ini. Tambah enak lagi nih kalau disiram sama sambal. Hati-hati loh, aman gak tuh lambungnya? Nah, buat foodies yang gak kuat pedes, yang ini cukup ditontonin aja ya. Jangan jadi uji nyali, oke? Bener-bener makan tanpa pedas itu. Mantap. Mantap. Gak cukup nih kayaknya nih. Harus terus dicobain deh.
Nah kan, ada yang susah berhenti karena keenakan foodies. Tahan dulu Ki, kasih ruang dong buat mie bihun sama tetelannya. Skoy. Yuhu. Mantap. Sip. Nih, tetelannya foodies. Ini sih lebihnya kayak bukan tetelan foodies, ini banyaknya daging sih foodies. Cobain. Teksturnya kenyal. Bener-bener sih ini bener-bener kebanyakan dagingnya foodies daripada tetelannya. Tuh, kalian bisa lihat kan tuh. Lihat, ini tuh daging foodies. Mantap. Foodies, terbayar sudah rasa penat jiwa raga tadi dengan lazisnya bakso tanpa batas. Usaha yang gak sia-sia ya Ki, tos lah. Dan kalau foodies penasaran atau mau icip-icip jenis bakso yang lain, langsung aja meluncur ke sini. Bakso tanpa batas. Alamatnya di Jalan Krendang Barat nomor 12, Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Kalau dari stasiun Duri nih, jalan kaki cuma 7 menit tuh foodies. Oh ya, bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Catet. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies pecinta seafood pasti langsung ijo banget nih matanya kalau ngeliat ikan-ikan seger kayak begini. Apalagi ikan dan besti-bestinya ini dipajang di pinggir jalan. Wah, auto jadi pusat perhatian deh ini mah. Wah, foodies, kalau lihat seafood seger-seger kayak gini, udah auto ngiler. Bayangin ini ada yang dibakar, ada yang di saus padang. Duh, siapa coba foodies yang gak kalap kayak Aan coba kalau ngeliat ikan seger di depan mata kayak begini. Apalagi mama ya kan, berasa mau diborong aja nih semuanya. Ah ya, seafood Dewi ini dulu namanya Ben Seafood yang emang udah jadi salah satu pedagang yang cukup lama berjualan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Ini ada yang makan. Ini lucu banget ya. Wah, ini masih fresh banget foodies. Terus ini ada kerang apa nih Mas? Ada kerang bambu juga. Terus ini macam-macam kerang, ada kerang kepa, ada kerang hijau, ada kerang darah. Di sini pokoknya semua seafood, aneka seafood ada di sini. Tinggal pilih aja foodies. Mumpung yang punya udah open kitchen nih, kita intip aja langsung yuk rahasia dapurnya. Yang pertama nih, kita mau olah kepitingnya dulu foodies. Sebelum dimasak, kepiting harus dibersihkan sampai kinclong ya, biar nggak ada tuh sisa lumpur bandel yang menempel. Foodies, nih kepiting yang udah dibersihin, tadi tuh udah dicuci, udah disikat-sikat, jadi ini udah bersih, tinggal dimasak. Nah, langkah pertama kita goreng dulu kepitingnya. Kalau udah setengah matang, cus angkat dan siap dibumbuin. By the way, ini smell so good loh. Wow, ini kuah saus padangnya foodies. Jadi di sini semua saus-saus udah di storage ya bahasanya. Mau yang asam manis, saus padang atau yang lain, jadi udah di tempat-tempatin, tinggal tuang-tuang aja. Widih, penataan bumbu di sini rapi banget ya. Semua diracik berdasarkan kategori menunya. Jadi kalau ada yang beli, masaknya tuh langsung saset nggak pakai lama foodies. Masak kepiting saus padang ini tuh nggak sampai 5 menit loh. Mantap kan? Oke, selanjutnya kita mau bikin kangkung balacan. Sayuran favorit nih yang pas banget buat nemenin santap seafood. Pertama kita masukin dulu bumbunya, kemudian disusul sama kangkungnya. Oseng-oseng bentar, jadi deh. Nah, beneran kan satset-satsetnya? Siap. Yuhu, ini aromanya sedep banget foodies, kangkung balacan. Mas, yang lain aku tunggu di depan ya? Oke. Foodies, karena tadi terlanjur kalap, berujung terlalu banyak yang udah dipesan nih. Ya udah kita serahkan aja sama ahlinya ya, biar bisa cepet-cepet kita markicipnya. Wow, foodies, nih lihat nih ya di depan aku udah banyak banget seafoodnya. Ada kepiting, ada keong, ada udang, ada ikan, ada cumi, ada kerang hijau, sayuran. Komplit banget foodies. Nih aku mau cobain yang katanya di sini best seller dulu ya. Ini dia foodies. Kepiting saus padang nih sausnya melimpah banget ya. Dari penampakannya nih kayaknya pedes gitu loh foodies, menggugah selera.
Waduh, udah kayak mau prasmanan aja nih foodies, mejanya penuh bener. Kuat gak nih Aang ngabisinnya? Kalau nggak habis, bungkusin ya buat kita. Cus, gaskan icipin yang katanya paling populer di sini, si Mr. Crab. Ini lihat dagingnya foodies. Jadi dagingnya tebel banget dong. Ini kepitingnya kepiting jantan ya. Jadi kalau kepiting jantan itu teksturnya dia tebel dagingnya foodies. Nah tadi kan dia masaknya itu digoreng dulu ya. Jadi dalamnya ini gurih. Terus bumbu padangnya nih jangan ditanya deh. Ini nggak cuma saus-saus doang, tapi dia juga rempahnya dapat banget. Nih lihat nih ya, cabenya melimpah banget foodies. Balutan bumbu yang melimpah ditambah daging kepiting yang tebal. Emang gak salah kalau kepiting saus Padang ini jadi yang paling laris manis. Nah di sini agak berbeda ya sama saus Padang yang lain. Biasanya tuh saus Padang yang lain dia kan agak kental gitu kuahnya karena ada telurnya, ada tepung maizenanya. Nah ini pure dia kuah, saus, dan rempah. Walaupun namanya sama-sama saus Padang foodies, ternyata tiap tempat makan tuh punya signature rasa saus Padang yang beda ya. Kayak di Seafood Dewi ini nih, saus Padang di sini emang murni penuh bumbu. Jadi kental kuahnya bukan dari campuran pengental. Kebayangkan lazisnya kayak apa? Ini yang enak loh, banyak orang nggak tahu kalau batok kepiting ini banyak yang dibuang, tapi ternyata di dalamnya ini banyak dagingnya yang ternyata ini nih bagian yang enak banget foodies. Nah, buat pecinta kepiting pasti paham dong ya mana bagian-bagian yang enaknya. Kalau yang nyelip-nyelip di dalam cangkang ini nih punya tekstur daging yang lebih lembut foodies. Nah, kalau kepitingnya bertelur itu biasanya ada di bagian yang ini nih. Tapi kalau kepitingnya jantan kayak gini mah isinya lemak ya foodies. Lazis. Wah, tak kenapa ya, aku tuh bagian paling seneng kepiting itu adalah bagian di sela-sela cangkangnya ini. Ini kalau orang Jawa bilang nih bagian leminya. Ini yang paling bikin kepiting ini gurih. Jadi biasanya kan kalau di kuah kepitingnya itu ada semacam kaldunya. Nah kaldunya itu ternyata dari dalam-dalam sini nih jadi nggak cuman mateng di luarnya aja, dia ini bumbunya juga sampai ke dalam-dalam. Pedas manis dan gurih khas bumbu Padang yang kaya akan rempah ini emang pasti ngabisin nasi sih. Karena enaknya tuh kayak jadi nambah-nambah kalau duet bareng sama nasi anget. Tapi masih ada yang lain lagi nih yang udah nungguin buat dicomot. Takis Aang, kesian tuh dicuekin. Ini rempah kuning. Kunyitnya dominan. Terus dia dibakarnya cuma nama rempah aja. Kalau mau tambah kecap, dia ada sambalnya kayak gini foodies. Sambalnya ini ada irisan tomat, cabai, sama acar bawang. Ikan bakar bumbu rica di sini mirip ikan bumbu kuning foodies. Jadi ikannya dibakar dengan bumbu yang sudah digiling tanpa menggunakan kecap. Baronang sendiri ini kan udah gurih ya. Dia ini teksturnya kulitnya tebel. Nih lihat nih ya. Baronang ini kalau dicomot gini aja nih susah banget karena dia kulitnya tebel. Tapi kulitnya baronang nih gurih banget foodies. Ini salah satu ikan favorit aku foodies. Asal ikannya segar, pasti masakannya gurih. Foodies, bumbunya tuh beneran ngeresep banget. Karena meski kulitnya tebal, tapi kayak baronang ini adalah jenis ikan yang punya rasa asli gurih. Jadi kalau dibumbuin gurihnya bisa to the max banget alias maksimal. Foodies, ini ada yang jarang kita temui di tempat lain. Ini ada namanya keong macan. Kenapa keong macan? Karena dia nih, lihat nih. Ini cangkangnya ini dia belang-belang kayak macan foodies. Nah ini tadi dimasaknya dibakar. Katanya di sini favoritnya adalah keong macan bakar kayak gini. Antara kerang dan keong rasanya nih. Karena dia hewan laut ya. Kalau dibilang kerang dia tuh lebih tebel. Tapi kalau keong dia ada rasa asin-asin gurih-gurih seafoodnya gitu loh foodies. Keong macan, lucu ya namanya.
Keong macan yang dibakar ini emang paling enak dicocol sama sambelnya foodies. Wah, dijamin terkeong-keong deh kamu. Keong macan ini beda nih dengan keong sawah. Walaupun rasanya sebenarnya rada mirip sih, tapi keong macan punya rasa asin alami karena hidupnya di laut. Foodies, ini tadi dibumbu udang mentega. Nah, ini biasanya buat yang bawa anak, nggak suka pedas. Ini bisa jadi pilihan foodies. Udangnya udah gurih. Mentega juga gurih lagi, terus ini ditambah sama kecap. Legit banget. Manis. Makanya timbang kepikiran dan kebawa mimpi, terus udah gitu BM yang gak udah-udah, aduh jadi baper ya kan? Mendingan langsung gasdor aja ke Jalan Sabang, oke foodies? Tapi Seafood Dewi jualannya baru mulai dari jam 5 sore ya, sampai tengah malam, yes? Oke, see you there! Overall semuanya enak dan paling aku suka di sini adalah ikan bakarnya. Ikan baronang udah gurih dicampur sama bumbu ricanya, mantep banget. Pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh tapi rasanya gak recehan. Habisin ya.